Dia memasang mekanisme pintu jebakan di bawah tempat tidurnya. Hanya dengan menekan sebuah tombol, dia bisa langsung turun ke markas rahasianya dengan sangat cepat. Di dalam markas tersebut, bukan hanya tersedia banyak persediaan, tetapi tempat itu juga aman dan bebas dari gangguan. Semuanya bermula karena sebuah topan baru saja melanda kota, dan kehancuran yang ditimbulkannya membuat dia sangat ketakutan. Kebetulan dia melihat seorang blogger online yang juga membangun tempat perlindungan rahasia di kamar tidurnya untuk menghadapi bencana alam. Dengan menekan sebuah saklar di kamarnya, blogger tersebut bisa meluncur melalui sebuah lorong dan turun ke markasnya dalam hitungan detik. Tempat persembunyiannya dipenuhi berbagai persediaan, memiliki fasilitas hiburan, dan bahkan berbagai perangkat yang memungkinkan dia bertahan hidup di sana dalam jangka panjang. Selain itu, dia masih terus memperluasnya, sehingga wanita itu merasa harus segera bertindak. Untungnya, ada ruang kosong tepat di bawah kamar tidurnya. Untuk mewujudkan rencana bertahan hidupnya, dia membongkar seluruh papan lantai dan menyisakan satu lubang yang cukup besar untuk dilewati tubuhnya. Karena langit-langitnya terlalu tinggi, dia mengelas rangka logam di bagian tengah dan memasang jaring pada rangka tersebut untuk menangkap tubuhnya ketika turun. Dia juga memasang pipa baja di bagian sudut sebagai penyangga rangka. Selanjutnya, dia harus memikirkan cara untuk turun setelah tertangkap oleh jaring. Dia memutuskan untuk memasang tiang seluncur di samping jaring agar bisa mencapai markas rahasianya secepat mungkin. Setelah tiang tersebut terpasang dengan kuat, dia menggunakan garis kapur untuk menandai posisi tepat rangka tempat tidurnya di atas, memastikan pintu masuk tempat persembunyian berada tepat di tengah. Kemudian, dia pergi mengambil beberapa papan kayu, menyusunnya sesuai dengan garis kapur, dan menggunakan papan yang lebih lebar untuk membuat rangka tempat tidur di sekitar markas. Dia mengencangkan seluruh rangka dengan paku-paku panjang agar tidak ada yang bisa memindahkannya dan secara tidak sengaja membuka tempat persembunyian tersebut. Di bagian tengah, dia merancang sebuah mekanisme pintu jebakan. Dengan satu kali menekan tombol, pintu akan terbuka secara otomatis dan dia bisa menghilang tanpa jejak. Dia juga segera membersihkan semua sisa puing. Setelah itu, dia mengecat bagian bawah markas rahasianya. Setelah cat mengering, dia mulai membuat jaring. Dia membeli tali rami tebal seberat 30 pon, mengukur dan memotong bagian yang berlebih, lalu membaginya menjadi beberapa ikatan. Kemudian dia mulai mengikat tali-tali tersebut pada rangka. Dia melipat setiap tali di atas pipa baja dan mengikatnya dengan simpul kepala burung. Dia menjaga jarak antar tali tetap rapat agar berat tubuh dapat didistribusikan dengan lebih merata. Melihat begitu banyak tali di sepanjang dinding, dia merasa proyek tersebut sangat besar. Jadi, dia meminta sahabatnya datang untuk membantu. Bersama-sama mereka menyilangkan tali-tali yang berdekatan dan mengikatnya dengan simpul persegi, serta simpul persegi terbalik. Mereka memastikan semua simpul berada pada tingkat yang sama agar ketegangan dapat tersebar dengan lebih baik. Setelah bekerja selama 3 jam, mereka akhirnya menyelesaikan bagian terpenting, yaitu jaring. Mereka memotong dan mengikat ujung-ujung tali yang tersisa. Kemudian dia memasang lantai kayu di dalam markas rahasia tersebut, yang langsung membuatnya terlihat jauh lebih bagus. Dia menyiapkan bantalan spons dan memasangnya pada rangka tempat tidur secara bertahap. Dia pertama-tama mengujinya dengan sebuah lemari, dan setelah semuanya berfungsi dengan baik, dia menambahkan alas lembut di atas jaring untuk perlindungan ekstra. Terakhir, dia melengkapi markas rahasianya dengan semua barang yang diperlukan, sehingga ketika